Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan di nomor 3. Di sini diberikan fungsi distribusi peluang variabel acak diskrit ini ya, tandanya dengan F kecil, berarti fungsi peluangnya. Fungsi ini dipakai untuk X sama dengan 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk X yang lain nilai peluangnya 0. Sekarang kita jawab pertanyaan yang A dulu. A ini berarti ditanya peluang X sama dengan 2 atau yang ditanya F2. Karena 2 itu selain 3, 4, 5, 6 berarti kita pakai yang di atas ini. Berarti nilainya 0. Yang ini nilainya 0. Oke, yang B itu yang ditanya berarti F4. X-nya sama dengan 4. 4 berarti masuk di sini. Berarti kita pakai rumus yang diketahui. X-nya diganti dengan 4. 4 min 2 per 10 sama dengan 2 per 10. Nah, terus yang bawahnya lagi kurang dari sama dengan 4. 4-nya ikut ya, berarti 4. Kurang dari 4 berarti 3. Terus di sini 2 dan seterusnya gitu ya, ke kiri bisa ya. Tapi karena di sini hanya diketahui 3, 4, 5, yang lebih kecil atau sama dengan 4 itu berarti yang ini. Nah, 3 dan 4. Kalau 2 ini kan nanti nilainya juga 0 sama aja ya. Berarti ini F2 ditambah F3. F3 ditambah F4, maaf. Nah, seperti itu berarti F3-nya, F2-nya kan 0. F1 kalau misalkan ada juga ini 0. Berarti F3 itu X-nya diganti 3. Pakai rumus yang X min 2. Berarti 3 min 2 per 10 ditambah X-nya diganti 4. 4 min 2 per 10. Di sini itu 1 per 10. Ini 2 per 10 diperoleh 3 per 10. Seperti itu. Terus yang keempat, ini di sini dilihat tandanya ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Berarti 2-nya pakai sama dengan di antara 2 dan 6. Terus 3, 4, 5. 6-nya tidak ikut karena di sini tidak ada sama dengannya. Seperti itu. Berarti ini F2 nanti ditambah dengan F3, terus F4, F5. Nah, F2 berarti di luar ini nilainya 0. F3 masuk di sini berarti pakai rumus ini. 3 min 2 per 10. 4 juga masuk di sini pakai rumus ini. 4 min 2 per 10. 5 juga berarti 5 min 2 per 10. Ini didapat 1 per 10. Ini berikutnya 2 per 10, yang terakhir 3 per 10. Penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlah berarti 6 per 10 disederhanakan jadi 3 per 5. Seperti itu menyelesaikannya. Terus kita lihat nomor berikutnya. Di sini terkait soal cerita, berarti yang harus kalian siapkan adalah tabel distribusi peluangnya. Tabel yang disiapkan ada 2. Yang pertama tabel peluang biasa, terus yang kedua tabel kumulatif. Tabel kumulatif. Nah, kalau yang peluang biasa itu dipakai untuk menentukan peluang yang tepat di titik tertentu. Kita lihat di sini ada, kita lihat dulu soalnya. Probabilitas seseorang sembuh dari suatu penyakit setelah diberi obat itu adalah 90%, atau kalau ditulis dalam desimal seperti ini. Berarti ini nanti P-nya. Diambil 16 orang untuk sampel, berarti N-nya 16. Berarti kalian siapkan tabel peluang untuk N-nya 16 dan P-nya 0,90. Berarti nanti di kolom tabel situ kalian lihat yang 16. 16 itu berarti kita bicara data dari 0 sampai 16 di sini. Ini nilai X-nya. Terus peluangnya itu kita lihat yang 0,90. Kalian siapkan tabelnya. Nah, yang di A itu
peluang 4 orang sembuh, berarti hanya 4 yang ditanya. Peluang tepat 4, berarti nanti F4, F kecil 4. Berarti ini nanti pakai tabel peluang. Peluang sebanyak 9 orang sembuh, berarti F9, tepat 9. Berarti nanti kita pakainya tabel yang peluang. Nah, untuk yang C ke bawah ini pakainya tabel kumulatif karena ini adalah hasil dari menjumlahkan angka-angka yang diminta. Kita lihat dulu satu-satu. Kita mulai dari yang A. Yang A itu pertanyaannya tepat 4 orang sembuh. Berarti kalian lihat tabel peluangnya. Di situ yang dilihat itu N-nya 16, peluangnya 0,9, terus X-nya diambil yang 4. Di sini ada angka 4, terus diluruskan. Di sini dilihat ada angka berapa. Itu adalah nilai peluangnya. Ternyata di situ tertulis 0,0000. Berarti itu nilai peluangnya. Terus untuk yang F9, berarti masih di tabel ini. N-nya 16 masih, peluangnya 0,90. Nanti X-nya berarti dicari yang 9 di kolom 9, terus diluruskan di sini. Nah, di sini terlihat angka berapa. Nah, ternyata di situ ada angka 0,0004. Berarti yang untuk F9 itu nilainya 0,004. Nah, untuk yang C dan seterusnya ke bawah, berarti kalian buka tabel kumulatif. Tabel kumulatif N-nya 16, P-nya 0,90. Nah, sekarang kita lihat yang C dulu. Yang C itu berarti paling sedikit 6. Paling sedikit 6 berarti kita cerna ya kalimatnya. Paling sedikit 6 dan kita punya rentang itu dari 0 sampai 16. Paling sedikit 6 berarti itu bisa 6, bisa 7, 8, dan seterusnya sampai 16. Berarti yang ditanya itu ini. Kita tahu nilai peluang dari 0 sampai 16 itu nilainya 1. Yang diminta dari 6 sampai 16. Nah, berarti yang tidak dipakai itu dari 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu artinya F besar 5. Berarti kalian lihat di tabel, itu N-nya 16, terus X-nya 5, peluangnya 0,90. Di sini muncul angka 0,000, masih seterusnya ya. Nah, kayak gini. Berarti di sini tuh 0,000. Nah, peluang yang dari 0 sampai 16 itu nilainya 1. Berarti kalau yang ditanya 6 sampai 16, berarti 1 dikurangi yang sebelah kiri ini, 0,0000, atau 1 dikurangi F5. 1 dikurangi F5. Berarti 1 dikurangi 0,000 berarti nilainya 1. Itu untuk yang C. Kita lihat yang D. Di situ pertanyaannya paling banyak 9 orang sembuh. Paling banyak 9 orang sembuh. Kita lihat ya. Berarti kita bicara itu dari interval 0 sampai 16 ya. Angka-angkanya dari 0 sampai 16. Terus dia minta paling banyak 9 orang sembuh. Berarti bisa 0, 1, 2, sampai 9. Paling banyak 9. Nah, ini artinya F9. Kalau kayak gini tidak perlu pakai 1 dikurangi. Berarti langsung dibaca di tabel. N-nya ambil yang 16, X-nya ambil yang 9, peluangnya yang 0,90. Di situ kita lihat ada angka berapa yang muncul, ternyata 0,0005. Berarti nilai peluangnya itu.
Terus yang E kita lihat, kita lihat soalnya. Yang E itu kurang dari 5 orang sembuh. Kurang dari 5 itu berarti kalau dari 0 sampai 16, di sini 0 sampai 16, kurang dari 5 itu berarti 4, 5-nya nggak boleh ikut karena dia mintanya kurang dari 5. 4, 3, 2, 1, 0. Berarti ini 4 ke kiri. Berarti artinya F4. Nah, ini yang dibaca di tabel, tidak perlu pakai 1 min. Kalau sudah ke kiri, berarti tidak perlu pakai 1 min. Berarti dilihat di tabel, N-nya 16, X-nya diambil 4, peluangnya 0,90. Di situ muncul angka berapa, itu nilai peluangnya. Ternyata 0,000. Berarti jawabannya itu. Kita lihat lagi yang F. Yang F itu mintanya lebih dari 7 orang sembuh. Lebih dari 7. Yang F saya tulis dulu. Di sini yang F itu lebih dari 7. Kalau kita bicara 0 sampai 16, yang diminta lebih dari 7 itu 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 16. Ini yang diminta. Nah, ini yang ditanya ya. Terus yang tidak diminta itu berarti dari 0 sampai 7. Nah, ini itu artinya F7. Kita baca dulu F7 di tabel. Itu N. Untuk tabel itu berarti khusus yang ke kiri ya. Berarti N-nya 16, X-nya 7, 0,90 peluangnya. Di situ muncul angka 0,00, masih peluangnya kecil sekali. Nah, segini 0,000. Peluang total itu 1. Nah, berarti kalau yang ditanya lebih dari 7, berarti 1 dikurangi F7. 1 total semuanya ini dikurangi yang ke kiri nih. Ini dibuang. Berarti dikurangi F7. Berarti diperoleh 1 dikurangi 0,000 didapat 1. Lanjut lagi yang G. Yang G itu tidak kurang dari 10. Tidak kurang dari 10. Kita bicara data dari 0 sampai 16. Ini yang G ya. Tidak kurang dari 10 berarti bisa 10, bisa 11, dan seterusnya sampai 16. Berarti yang ditanya ini. Yang tidak dipakai berarti nanti kita ngitung peluangnya 1 dikurangi yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu dari 0 sampai 9 atau F9. Seperti itu. Berarti yang kita baca di tabel itu N-nya 16, X-nya 9, karena ini ya F9, terus 0,90. Di situ muncul angka 0,0005. Berarti 1 dikurangi 0,005. Diperoleh di situ 0,9995. Seperti itu. Terus yang H itu kita lihat di situ mintanya antara 6 dan 10. Kalau data kita lihat di situ 6, sekali lagi kita lihat antara 6 dan 10. Berarti kalau ada data dari ini yang H dulu saya tulis dari 0 sampai 16. Terus antara 6 dan 10 itu berarti ada 7, 8, dan 9. Ini yang ditanya. Yang dibaca di tabel itu yang ke kiri. Berarti kita hitung dulu 9 ke kiri. 9 ke kiri itu artinya F9. Terus kita buang, kita kurangi, kita buang itu 0 sampai 6. Supaya nanti ketemu 9 ke kiri itu kan artinya 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu artinya F9. Terus nanti kita
kita buang itu 0 sampai 6. Nanti tinggal tersisa 7, 8, 9. Nah, 0 sampai 6 itu F6. Nah, ini berarti kita hitungnya seperti ini. Nah, F9 itu seperti tadi caranya nyari, N-nya 16, X-nya 9, kolomnya 0,90. Di situ terlihat angka 0,0005. Kalau F6, X-nya tinggal diganti 6, masih di kolom yang sama, 0,90, diperoleh 0,00. Nah, ini dikurangi 0,0005. Terakhir yang I itu mintanya dari 6 sampai 14. Dari 6 sampai 14. Kita lihat di sini kita ada data dari 0 sampai 16. Dari 6 sampai 14 itu berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini yang akan kita hitung. Berarti kita hitung dulu 14 sampai 0. 14 sampai 0 itu berarti F14. Nah, terus nanti kita kurangi dengan yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan tidak diminta untuk dihitung. Berarti ini dikurangi dengan F5. Saya ulangi, yang diminta itu 6, 7 sampai 14. Berarti kita hitung 14 sampai habis, karena tidak ada terhenti di 16, tidak ada. Berarti 14 ke kiri, itu artinya F14, dikurangi dengan yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu berarti dari 0 sampai 5 atau F5. Nah, hitung F14, kita cari di tabel, N-nya 16, X-nya 14, peluangnya 0,90. Dibaca di tabel, di situ ada angka 0,4853. Berarti di sini 0,4853. Terus kalau X-nya diganti 5, di atasnya lagi di sini berarti nanti di atasnya 14, di situ terlihat 0,000. Berarti tinggal dikurangi 0,4853. Ini adalah nilai peluangnya. Seperti itu yang untuk variabel acak diskrit dan distribusi peluang binomial. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita lanjut untuk ke yang variabel acak kontinu dan distribusi normal. Kita pindah ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.